Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana membuat if majemuk. Apa itu if majemuk? If majemuk adalah if yang di dalamnya ada if lagi, ya. Jadi if yang di dalamnya ada if lagi, jadi if di dalam if, kira-kira seperti itu. Sebelum kita mulai, di sini saya ada konsepnya adalah seperti ini teman-teman. Jadi di sini saya akan menampilkan satu field lagi, di mana fieldnya adalah yang menampilkan informasi saja, informasi bahwa yang ada satuannya biji dan bj. Di sini ada keterangannya nanti satuannya biji, gitu ya. Keterangannya adalah satuan biji, gitu teman-teman. Nah, yang selain itu tablet, kilogram dan lain sebagainya, informasinya adalah bukan biji, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi. Di sini kebetulan memang saya sengaja datanya saya salahkan di sini agar di sini saya bisa mencoba membuat if majemuk. Di sini saya salahkan di sini bj sama biji, ini ya. Fungsinya nanti kita akan lihat di if majemuknya. Tetapi intinya konsepnya adalah di sini saya ingin menampilkan apabila biji dan bj di sini informasinya adalah satuan biji, gitu ya. Apabila bukan biji atau bj berarti kayak tablet ini berarti bukan biji, gitu ya. Nah, itu konsepnya dulu teman-teman. Jadi semua harus ada konsepnya dulu baru kita bisa merancang logikanya, logika query-nya, gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita praktekkan. Kita akan membuat query lagi, gitu ya. Kita membuat query, kita menggunakan query design saja. Di sini saya menggunakan data barang teman-teman. Oke, saya tampilkan semua kode, nama, satuan, kuantiti, harga. Oke, di sini saya membuat if majemuk, dimana ada if di dalam if. Untuk membuat if majemuk kita harus menyelesaikan satu tahap dulu teman-teman. Apabila kita bisa menyelesaikan satu tahap, berarti di dalamnya kita bisa memasukkan if yang lainnya, gitu ya. If yang pertama dulu kita harus selesaikan, if, gitu ya. Oke. Mungkin teman-teman masih ingat data yang sebelumnya, gitu ya. Di data barang di sini kita bisa lihat kita akan mencari biji dan bj, gitu ya. Kita akan lihat dulu apabila biji yang tulisannya BIJI ini akan muncul keterangan bahwa satuan biji, gitu ya. Oke, kita kerjakan satu dulu. Satuan sama dengan, gitu ya, tanda petik 2 biji. Ini boleh di huruf kecil, huruf besar, intinya adalah hurufnya harus sama, tidak harus sama besar kecilnya. Kemudian petik 2 lagi. Nah, ingat ada separatornya, separator rumusnya. Apabila satuannya biji, nah berarti di sini kita kasih informasi. Informasinya apa kata-katanya? Satuan biji. Kira-kira seperti ini teman-teman. Apabila bukan biji bagaimana? Ya berarti bukan biji, bukan, oh maaf saya kelupaan, ada petik 2 nya, bukan biji. Oke, petik 2 lagi, kemudian tutup kurung tutup untuk if nya. Kita cek dulu ya teman-teman ya. Saya cek dulu apabila satuannya biji, tulisannya adalah BIJI, berarti informasinya adalah satuan biji. Tetapi apabila bukan biji berarti informasinya adalah bukan biji, gitu ya. Oke, kita cek dulu teman-teman hasilnya. Di sini kita lihat. Nah, apabila biji, satuan biji. Apabila tablet, bukan biji. Apabila bj, lah ini harusnya satuan biji. Nah, ini teman-teman. Oke, kita selesaikan satu dulu, kemudian baru kita lanjutkan teman-teman ya. Nah, di sini harusnya bukan biji, ya. Tidak bisa kita masukkan di sini. Kita masukkan di bagian yang benar lagi karena ada pengecekan lagi, gitu ya. Ada pengecekan lagi. Nah, di sini kita boleh melakukan pengecekannya. Terserah mau diletakkan di true-nya atau di false-nya, gitu ya teman-teman ya. Di sini kita coba logikanya kita pasang dulu, gitu ya. Kita logikanya kita samakan dulu. Apabila satuannya biji berarti ya ini
satuan biji, apabila bukan biji gitu ya. Oke, kita sekarang pasang if yang kedua. Kira-kira dipasang di mana teman-teman? Oke, dipasang di bukan biji ya teman-teman. Nah, biar tidak membuat dari awal, kita copy paste saja teman-teman, mulai dari if-nya ini. Nah, kita copy Ctrl C gitu ya. Nah, di sini kita rubah teman-teman. Kita tidak bisa serta-merta langsung bukan biji, karena kita ada ketentuan yang lainnya, yaitu adalah BJ. Nah, di sini kita letakkan, kita paste, Ctrl V. Ini teman-teman. Nah, di sini kita cek lagi. Nah, kita geser dulu agar kelihatan teman-teman ya. Agar kelihatan teman-teman untuk fullnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini kan satuan biji. Apabila bukan biji, berarti di sini pengecekan yang kedua, yaitu adalah BJ gitu ya. Nah, di sini kita tinggal rubah seperti ini teman-teman. Nah, di sini baru apabila satuannya biji berarti satuan biji, apabila bukan ya sudah bukan biji. Kira-kira seperti itu. Kita cek lagi teman-teman ya. Kita coba-coba aja. Semua itu adalah tergantung logika. Ini cuman fungsi rumus, menyesuaikan logika yang kita harusnya sudah pahami terlebih dahulu. Kita cek dulu teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Biji, satuan biji. Tablet bukan biji. BJ satuan biji. BJ satuan biji. KG bukan biji. Tablet. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi teman-teman, kita sudah bisa mencontohkan di mana menggunakan if majemuk atau if di dalamnya if gitu ya. Sebetulnya ini masih bisa bertingkat lagi teman-teman. Ini tingkat 1. Jadi if di dalamnya if. Masih bisa lagi if di dalamnya if di dalamnya if. Seperti gambar berikut teman-teman. Jadi di gambar berikut ini adalah mencontohkan bagaimana pemberian diskon per tahap gitu ya. Ini di sini ada 4 sampai 5 ya. 5 if di dalamnya. Nah, teman-teman nanti bisa coba. Ini salah satu contoh konsep yang teman-teman bisa gunakan. Kira-kira itu teman-teman untuk mencontohkan bagaimana menggunakan if majemuk. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.